Halo hai Wa, jumpa lagi bersama saya Detmal Holtra dan terima kasih lagi sudah klik video ini. Jadi hari ini saya akan menceritakan lagi kalian sebuah legenda atau kisah cerita rakyat yang berasal dari zaman kerajaan Tapanuli khususnya di daerah Sumatera Utara guys. Pasti usus 12 jari kalian mulai bergetar penasaran kan? Yuk, jadi tak perlu berlama-lama lagi, mari kita bercerita. Cekidak! Chahe sine mein humdam ye pyar ho na khatam. Pada zaman dahulu kala ada seorang raja bernama Raja Panggana. Raja Panggana ini terkenal memiliki keahlian dalam memahat dan mengukir Wah. Kala itu Raja Panggana ini melakukan pengembaraan keliling negeri tanpa membawa harta dari kerajaannya. Karena memang hobinya dari Raja Panggana ini saat itu adalah melakukan pengembaraan berkeliling negeri Wah. Jadi untuk biaya hidupnya selama pengembaraan itu, Raja Panggana ini selalu melakukan atau membuat dan mengukir patung-patung warga-warga yang ia lalui. Serta mengukir atau membuat rumah warga apabila ada seorang warga yang ingin membuat rumahnya. Jadi dari sinilah ia memperoleh kebutuhan biaya untuk pengembaraannya ini Wah. Tapi walaupun banyak negeri dan sudah banyak patung yang ia ukir atau yang ia buat, tetapi dalam hati Raja Panggana ini masih memiliki ada sesuatu atau kekurangan dari dirinya yang tidak membuat hatinya tenang begitu Wah. Ia saat itu gelisah karena memang setiap patung-patung yang ia ukir di seluruh pelosok negeri itu tidak ada satupun hasil karyanya itu yang membuat ia puas Wah. Jadi untuk menghilangkan kegelisahannya itu, ia mengasingkan diri pada suatu tempat yang sunyi dan di dalam perjalanan itu di padang belantara yang penuh dengan ilalang-ilalang, ia tiba-tiba melihat sebuah pohon besar yang tumbuh di padang rumput yang di tengah-tengah alang-alang tadi. Satu-satunya pohon yang ada di situ, tidak ada pohon-pohon lain di sekelilingnya Wah. Saat melihat pohon itu, si Raja Panggana ini tertegun. Ia kemudian memperhatikan pohon itu. Dia melihat ranting-ranting, daun-daun, batang-batang, akar-akar dan semuanya itu kayak menyerupai seorang wanita. Yang mana pohon itu kayak seorang wanita yang sedang menari Wah. Jadi tanpa berpikir panjang, si Raja Panggana ini kemudian mengeluarkan alat-alat pahat, alat-alat ukirnya dan membuat patung tersebut menjadi sempurna seperti seorang perempuan yang sedang menari Wah. Ia kala itu sangat senang sekali Wah. Kegelisahannya selama ini yang ia pendam mulai pun hilang karena sebagai seorang seniman, ia baru mengagumi hasil karyanya yang begitu cantik dan mempesona, seolah-olah dunia ini telah menjadi miliknya. Semakin dipandangnya hasil kerjanya itu, maka semakin terasa pada dirinya suatu keagungan pada dirinya karena sudah membuat patung yang sangat luar biasa, jom-jom manjalita Wah. Ya Allah. Pada saat melihat patung putri yang sempurna yang ia buat tersebut, ia pun kemudian mengajak patung tersebut untuk menari bersama dirinya. Ia menari dengan patung itu di hutan belantara yang dikelilingi padang ilalang. Hari demi hari ia lakukan. Jadi dia ini toh menari tiap hari bersama patung tersebut hingga tibalah pada saat ia kehabisan semua persediaan makanannya. Dan dalam hati si Raja Panggana ini berpikir, saya tidak akan mungkin terus menari dengan pohon patung ini karena saya juga butuh makan. Dan di titik itu ia pun menari sepuasnya untuk terakhir kalinya dengan putri patung yang ia buat tersebut. Dan kemudian ia pun pergi meninggalkan patung tersebut di hutan belantara itu dengan sendirinya tanpa ditemani oleh siapapun Wah. Lanjut cerita Wah. Berselang beberapa hari kemudian tiba-tiba ada seorang pedagang kain dan perhiasan melewati area patung tersebut. Pedagang kain dan perhiasan tersebut bernama Bawa Partigatiga. Saat melihat patung itu, si Bawa Partigatiga ini merasa tertegun dan terkesan saat melihat cantiknya patung putri tersebut dan ia juga terpesona kala melihat patung tersebut memiliki sikap gerak tari yang sangat sempurna Wah. Sehingga dalam hati si Bawa Partigatiga ini pun bergumam, ya Allah, alangkah cantiknya patung itu apabila saya hiasi dengan perhiasanku dan baju-baju yang saya bawa. Dan tanpa berpikir lama, si Bawa Partigatiga ini pun akhirnya membuka pakaian dan perhiasan dan ia memilih pakaian dan perhiasan yang ia dagangkan, yang ia jualkan itu supaya dipakaikan kepada putri patung tersebut. Dan ia pun memakaikan
perhiasan dan pakaian yang mewah dan yang paling bagus yang ia pilihkan kepada patung Putri Menari tersebut. Saat selesai memakaikan pakaian dan perhiasan kepada patung tersebut, ia pun kemudian tertegun dan merasa terharu karena ia belum pernah melihat patung yang sempurna dan secantik ini selama berkeliling dan berdagang di seluruh pelosok negeri. Kemudian Bawa Pertiga-tiga pun memandangi patung itu dalam-dalam, seolah-olah ia melihat patung itu mengajaknya untuk menari. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Ya betul, ia pun kemudian mengajak patung tersebut menari, sama seperti si Raja Panggana tadi. Ia pun kemudian menari bersama patung itu, sehingga ia berpikir dalam hatinya alangkah bagusnya jika ia membawa patung tersebut ke rumahnya. Tetapi karena hari sudah semakin gelap, ia tidak mungkin membawanya karena memang pada saat itu berat dan jalanan itu gelap. Kala itu ia berpikir kalau misalkan patungnya tidak dibawa pulang, berarti dia harus mengambil kembali pakaian dan perhiasannya untuk dia bawa pulang lagi. Tetapi keajaiban terjadi, wah, karena pakaian dan perhiasan yang ia sudah sematkan ke patung tersebut tidak bisa ia tanggalkan atau tidak bisa ia lepas. Sehingga Bawa Pertiga-tiga berkata dalam hati, iya, biarlah demikian. Biarkanlah pakaian dan perhiasan itu berada di tubuhnya patung itu. Tetapi saya harus memuaskan diriku dulu untuk menari sepuasnya bersama patung ini. Ia pun kemudian menari dengan sepuasnya dan kemudian ia pun pergi meninggalkan tempat itu dengan rasa haru dan sukacita, wah. Kemudian singkat cerita, wah, setelah berselang beberapa hari dari kepergian Bawa Pertiga-tiga tadi, ada seorang dukun juga yang melewati area patung tersebut. Dukun ini adalah seorang dukun perkasa yang tidak bandingnya di seluruh pelosok negeri. Dan dukun itu bernama Datu Partawarwa. Saat melintasi kawasan itu atau tempat itu, maka sama seperti Raja Panggana dan Bawa Pertiga-tiga, tertegunlah dia pada saat ia melihat patung itu. Apalagi kala itu patung itu sudah perfect, sudah sempurna karena memang sudah dipahat oleh Raja Panggana, kemudian sudah disematkan oleh pakaian dan perhiasan dari Bawa Pertiga-tiga. Ia pun kala itu si Datu Partawa ini mulai tertarik lagi, sama seperti yang dua orang tadi, mulai tertarik lagi dengan patung itu dan terbesit dalam hatinya, apabila patung ini akan aku berikan nyawa, maka alangkah sempurnanya ia akan menjadi manusia atau seorang putri cantik sekali, wah. Dan tanpa berpikir panjang, karena memang saktinya si Datu Partawa ini, ia pun akhirnya kemudian menyihir patung tersebut, wah. Konon katanya Datu Partawar ini mendapatkan takdir atau kekuatannya itu dia lakukan berkat yang maha kuasa. Katanya banyak sekali cobaan Datu Partawar ini di perjalanan. Segala aji-aji orang dapat ia lumpuhkan bukan karena dia, tetapi mungkin karena kekuatan dari Maha Agung yang ia berikan kepadanya. Dan kekuatan itu disebut tawar, makanya nama si Dawa ini menjadi Dawa Partawarwa. Kemudian dengan tekad dan kekuatan yang sudah diberikan kepada Dawa Partawar tadi, maka Datu Partawa pun kemudian menyembah menengadahkan tangan ke atas, tentunya pasti dengan mantra, wah. Lalu ia menyapukan tawar yang ada pada tangannya kepada patung tersebut. Dan tiba-tiba halilintar berbunyi dan menerpa dan mengenai patung tersebut. Wah, saat itu sang patung menari tadi pun dikelilingi embun yang sangat putih dan banyak penuh cahaya. Dan keajaiban pun terjadi. Waktu embun-embun putih dan cahaya tadi menghilang, nampaklah seorang putri yang cantik jelita sedang menyembah Datu Partawa. Jadi posisinya dia dalam keadaan menyembah Datu Partawar. Dia sudah berubah menjadi seorang gadis yang sangat cantik dalam keadaan menari dan menyembah Datu Partawarwa. Datu Partawar kemudian menarik tangan dan mencium kening gadis tersebut dan berkata, mulai saat ini kau kuberi nama Putri Nyai Manggale. Dan setelah memberi nama kepada Nyai Manggale, ia pun kemudian membawa Nyai Manggale pulang ke rumahnya. Wah, lanjut cerita, Pak. Konon katanya pada saat itu kecantikan Putri Nyai Manggale ini pun kemudian tersebar di seluruh pelosok negeri. Hingga banyak perjaka yang ada di pelosok negeri menghias diri lalu bertandang ke rumah Putri Nyai Manggale dengan niat untuk melamar Putri Nyai Manggale. Tetapi kala itu Putri Nyai Manggale tidak ada satupun pria atau perjaka yang datang berbondong-bondong ke rumahnya itu berkenan di hatinya. Hingga tibalah di suatu masa, karena saking tersebarnya berita kecantikan Putri Nyai Manggale tersebut, maka tibalah ke telinga Raja Panggana dan Bawa Pertiga-tiga. Mereka pun akhirnya berangkat ke rumah Putri Nyai Manggale untuk melihat apakah betul benar adanya
bahwa Putri Mananggala itu betul-betul cantik. Mereka kala itu tidak percaya, mereka harus melihat dengan mata kepalanya sendiri seperti apa sih kecantikan dari Putri Mananggala itu, baru percaya bahwa kabar ini betul-betul kabar yang sangat betul-betul benar adanya. Wah. Singkat cerita, pada saat melihat patung tersebut, si Bawa Pertiga-Tiga dan si Raja Panggana ini, mereka pun kemudian kaget dan teringat pada patung yang pernah ia bikin dan pada patung yang ia pernah sematkan perhiasan dan pakaiannya, karena gadis itu atau Nai Manggala itu mirip sekali dengan patung yang ia buat, Raja Panggana buat, dan si Bawa Pertiga-Tiga kenakan perhiasan dan pakaiannya, karena memang pada saat itu si Nai Manggala ini menggunakan pakaian dan perhiasan yang sama. Wah. Kemudian guys, tanpa menunggu waktu yang lama, si Bawa Pertiga-Tiga ini pun kemudian langsung duluan mau mengambil pakaian dan perhiasan miliknya kepada Nai Manggala, sekaligus langsung mengambil Nai Manggala karena ia menyatakan pada saat itu bahwa Nai Manggala ini adalah miliknya karena ia sudah memakai pakaian dan perhiasan yang ia sudah berikan, dan pakaian dan perhiasan tersebut tidak bisa ia tanggalkan atau tidak bisa ia lepas karena langsung melekat pada Putri Nai Manggala. Wah, si Raja Panggana mengatakan bahwa si Putri atau si Nai Manggala ini adalah milik karena ia merupakan putri yang ia bikin dari patung yang ia pahat dan ia sedemikian rupa, sedemikian cantik. Wah. Tetapi si Datu Partawar kala itu tidak mau kalah dan tidak mau tinggal diam, karena ia berkata dalam hatinya, apalah guna pakaian dan perhiasan dan apalah guna sebuah patung tanpa nyawa. Sehingga ia mengatakan bahwa si Nai Manggala ini adalah miliknya karena ia yang sudah memberikan nyawa kepada patung tersebut untuk menjadi manusia. Begitu, Wah. Kala itu, Wah, Raja Panggana, Bawa Pertiga-Tiga, dan Datu Partawar pun berdebat sengit. Wah. Perdebatan mereka itu tetap sama. Si Raja Panggana mengatakan, ini milik saya, Nai Manggala ini milik saya, karena semua tidak akan terjadi apabila kayu tersebut saya tidak ubah menjadi seorang putri. Ini semua tidak akan terjadi. Karena kalau misalkan kayu-kayu tersebut itu saya tidak ukir dan tak sudah buat menjadi manusia, kalian tidak akan bisa merubahnya menjadi manusia seutuhnya. Pokoknya kala itu si Raja Panggana tetap mempertahankan ingin memiliki si Nai Manggala ini karena dia yang pertama kali mengukir kayu menjadi seorang putri. Tetapi Bawa Pertiga-Tiga pun tetap ngotot, saya tidak mau. Nai Manggala ini milikku karena pakaian dan perhiasanku sudah kukenakan dan tak bisa lepas. Ini mengatakan bahwa, ini menandakan bahwa si Nai Manggala ini adalah milik saya karena pada saat pakaian dan perhiasanku saya ambil tidak bisa saya lepas. Datu Partawar pun kala itu tidak mau diam juga. Ia pun mengatakan, hei Panggana, kalau misalkan ini patungmu atau ini kayu tidak ubah menjadi manusia atau tidak ada nyawanya, kau mau begitu? Kau mau bawa ini patung kayu dan menjadi kayu kalau tidak ada nyawanya? Begitu. Pokoknya Nai Manggala ini milikku. Putri Nai Manggala ini milikku karena saya yang sudah memberikan nyawa dan saya sudah membawa dan memboyongnya ke rumah saya. Titik. Itu kata Datu Partawar, Wah. Saat itu Nai Manggala yang melihat mereka itu sedih dan tertegun, Wah. Dan Datu Partawar pun kala itu langsung mengatakan, apabila kita berdebat terus seperti ini, maka si Nai Manggala ini akan kukembalikan menjadi bentuknya semula, yaitu patung. Demikianlah pertengkaran mereka bertiga pun tidak pernah terselesaikan. Dan setelah mereka berdebat hebat, mereka pun kecapean. Mereka pun mulai sadar dan mempergunakan akal pikirannya mereka, Wah. Dan di momen itu, Datu Partawar pun akhirnya menyodorkan satu usul saran agar masalah ini diselesaikan dengan tenang dalam sebuah musyawarah. Raja Panggana dan Bawa Pertiga-Tiga pun akhirnya mulai mendengarkan kata-kata Datu Partawar. Datu Partawar mengatakan, marilah kita menyelesaikan masalah ini dalam suatu musyawarah, sehingga musyawarahnya kita ini akan kita pergunakan untuk mendapatkan suatu kesepakatan. Karena apabila kita saling menuntut akan Putri Nai Manggala sebagai miliknya kita bersama, akibatnya kita akan berkelahi. Dan Putri Nai Manggala akan kembali ke wujud aslinya semula apabila saya mengembalikan atau mengambil kembali nyawa yang sudah berikan. Maka semua hari ini keputusan terkait Putri Nai Manggala harus kita bicarakan di dalam musyawarah supaya kita sepakat bersama. Begitu. Mendengar hal itu,
Raja Panggana dan Bawa Partiga-tiga pun akhirnya setuju. Dan kala itu juga Datuk Partawar mengatakan bahwa kita jangan cuma mementingkan keinginannya kita masing-masing pribadi saja. Kita harus memikirkan juga kepentingan Putri Nyai Manggale, karena memang setidaknya dia itu sudah menjadi manusia. Dan kita tidak boleh menuntut dan menghilangkan harga diri dan pribadi Putri Nyai Manggale. Dan akhirnya Raja Panggana dan Bawa Partiga-tiga pun akhirnya mula menyetujui kesepakatan yang ditawarkan oleh Datuk Partawar. Wah. Tetapi sebelum mereka melakukan musyawarah, mereka harus terlebih dahulu menanyakan pendirian Putri Nyai Manggale. Mendengar hal itu dengan mata berkaca-kaca, Putri Nyai Manggale berkata, "Saya sangat gembira hari ini karena kalian bertiga sudah menanyakan pendirian saya. Saya sangat menghormati dan menyayangi kalian bertiga. Hormat dan kasih sayang yang sama tidak lebih dan tidak kurang untuk kebaikan kita bersama. Dan saya menjadi tiada arti apabila di antara kalian bertiga bercekcok dan berdebat terus. Dan keinginan saya cuma satu, saya akan lebih berharga apabila di antara kalian hidup damai, tentram, dan aman tanpa ada cekcok sama sekali." Mendengar kata-kata Putri Nyai Manggale, mereka pun bertiga, Raja Panggana, Bawa Partiga-tiga, dan Datuk Partawar pun akhirnya masing-masing saling berpandangan satu sama lain atau saling memandang, saling menatap, dan mereka pun mulai sadar terkait keegoannya, diri pribadinya mereka masing-masing. Wah. Akhirnya mereka menemui si Aji Bahir-Bahir. Si Aji Bahir-Bahir ini adalah seorang tetua di hutan yang mampu memecahkan persoalan Nyai Manggale tersebut. Wah. Saat itu si Aji Bahir-Bahir menyarankan, demi kepentingan Putri Nyai Manggale dan kepentingan kita bersama, maka kita akan tetapkan keputusan sebagai berikut. Keputusannya itu adalah: 1. Karena Raja Panggana yang memahat dan mengukir kayu tersebut menjadi patung, maka pantaslah ia diangkat menjadi ayah dari Putri Nyai Manggale atau biasa disebut dengan Suhut. Kemudian yang kedua, karena Bawa Partiga-tiga yang memberi pakaian dan perhiasan kepada Putri Nyai Manggale, maka pantaslah ia dipanggil atau menjadi amang boru dari Putri Nyai Manggale atau biasa disebut dengan Boru. Dan yang ketiga, karena Datuk Partawar yang memberikan nyawa dan memberikan berkat kepada Putri Nyai Manggale, maka Datuk Partawar pun pantas menjadi tulang dari Putri Nyai Manggale atau biasa disebut dengan hula-hula. Yang artinya Datuk Partawar akan menjadi bapak yang berhak memberikan berkat dan perkawinan untuk Nyai Manggale. Kemudian Bawa Partiga-tiga akan menjadi mariboto atau abang yang berhak menerima bagian uang dari mahar Nyai Manggale. Sedangkan Raja Panggana atau Datuk Panggana akan menjadi tulang atau paman Nyai Manggale dan akan memperoleh bagian sesuai yang berhak diterima oleh seorang paman. Dan mereka pun bertiga setuju atas keputusan itu. Dan sejak saat itu mereka pun akhirnya membuat lagi sebuah perjanjian. Jadi selain kesepakatan, mereka juga membuat dua perjanjian, guys. Perjanjian ini harus mereka sepakati bersama juga. Perjanjian itu adalah: pertama, bahwa demi kepentingan Putri Nyai Manggale, Raja Panggana, Bawa Partiga-tiga, dan Datuk Partawar ini akan menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi dan mungkin terjadi dengan jalan musyawarah. Misalkan apabila nanti ke depannya akan terjadi lagi suatu permasalahan di antara mereka bertiga ini, tentunya dengan Putri Nyai Manggale, maka mereka tetap akan menyelesaikan permasalahan mereka dengan musyawarah, dengan jalan musyawarah. Kemudian yang kedua, bahwa demi kepentingan Putri Nyai Manggale dan turunannya kelak dan anak cucunya nanti, maka Putri Nyai Manggale dan keturunannya harus mematuhi setiap keputusan dari Raja Panggana, dari Bawa Partiga-tiga, dan dari Datuk Partawar. Dan karena kesepakatan dan perjanjian serta musyawarah ini, maka legenda dari Putri Nyai Manggale ini dipercaya juga sebagai asal-usul dan asal muasal dari Dalihan Natolu di dalam kekerabatan Batak. Kalian tahu apa itu Dalihan Natolu, Mak? Iya, betul. Dalihan Natolu itu adalah merupakan seni bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah agar mendapatkan keputusan yang tepat untuk kebaikan bersama untuk warga Batak tentunya. Lanjut cerita, hingga suatu saat ada seorang pemuda dari hutan sebelah mendengar akan kecantikan Nyai Manggale. Pemuda itu bernama Datuk Partiktik. Datuk Partiktik kala itu segera datang memantapkan diri untuk meminang Nyai Manggale. Tetapi tak disangka Nyai Manggale menolaknya. Mendengar penolakan dari Nyai Manggale, akhirnya Datuk Partiktik ini menggunakan ilmu sihir.
Dan sihir itu berhasil menaklukkan hati Nyai Manggale. Dan akhirnya perkawinan pun diselenggarakan. Singkat cerita, sekian lama setelah perkawinan tersebut, Nyai Manggale tak kunjung mengandung seorang anak. Hingga penantian panjang itu membuatnya jatuh sakit, Ia pun kemudian berpesan kepada suaminya Datuk Partiktik, mintalah pada Raja Panggana untuk membuat patung sebesar diriku dan panggillah ia si Gale-Gale. Jika kamu tidak melaksanakan pesan saya tersebut, maka saya tidak akan diperkenankan tinggal di alam baka dan aku akan terpaksa mengutuk kamu, yakni kamu tidak akan memperoleh keturunan ketika kelak kembali menikah. Datuk Partiktik pun segera melaksanakan pesan istrinya tersebut. Dan dari sinilah alasan patung si Gale-Gale dibuat untuk orang yang meninggal tanpa anak, agar begu atau arwahnya tidak tersiksa di alam baka. Dan demikianlah kisah Nyai Manggale berakhir. Bagus kan ceritaku? Oke, jadi tetap saksikan terus cerita-cerita saya, cerita-cerita saya, dan dengan syarat kalian subscribe dan tekan tombol loncengnya agar nanti kalian bisa melihat pemberitahuan-pemberitahuan apabila cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng yang saya bawakan langsung muncul di beranda kalian. Oke? Jadi sampai di sini dulu untuk cerita rakyat dari saya. Sampai ketemu lagi di cerita rakyat saya selanjutnya. Saya Dayat Malhotra Entertainment undur diri di hadapan Anda. Bye-bye.